Makanya kalau kita mau ibadah, pastikan dulu ada nggak tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, jangan lakukan. Karena itu namanya Pak, membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membuat ibadah baru itu artinya membuat syariat. Sedangkan syariat itu milik siapa? Milik Allah. Yang berhak membuat syariat siapa? Yang berhak membuat syariat hanya Allah. Rasulullah berhak buat syariat nggak Pak? Rasulullah tidak berhak membuat syariat. Rasulullah itu hanya mubalik. Rasulullah itu hanya menyampaikan saja. Adapun membuat syariat, Rasulullah tidak berani. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya sebuah contoh misalnya Pak. Ketika haji wada datang kepada Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang tentunya sedang ihram ya. Kalau sedang ihram itu kan tidak boleh cukur rambut. Datang orang ini kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kutu-kutuku ini sangat menggangguku sekali ya Rasulullah. Saking banyaknya itu kutunya sampai berjatuhan Pak. Kemana? Ke wajahnya. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, boleh tidak aku mencukur rambutku ini ya Rasulullah? Sementara aku sedang berihram. Apa yang terjadi Pak? Rasulullah nggak berani jawab. Tak lama kemudian Allah berikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah memanggil, siapa tadi yang bertanya? Mana? Hendaklah kamu cukur, silakan cukur rambutmu dan kamu wajib bayar dam, menyembelih seekor kambing. Bayangkan Rasulullah tidak berani menjawab sampai mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah. Rasulullah nggak berani bikin syariat Pak. Sebelum ayat hijab turun, Umar pernah mengusulkan kepada Rasulullah. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak fa innahu ya'tika barrun wa fajir. Hai Rasulullah, tidakkah engkau perintahkan istri-istrimu untuk menutup aurat, memakai hijab? Karena yang datang kepadamu, hai Rasulullah, bukan orang yang baik-baik saja. Semua orang datang kepadamu, hai Rasulullah. Tapi Pak, Rasulullah nggak berani menyuruh istrinya pakai hijab. Karena belum ada perintah dari Allah. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat hijab. Dalam surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Baru kemudian Rasulullah memerintahkan istri-istrinya untuk pakai apa? Hijab. Ketika Rasulullah SAW mau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang mati, Pak. Maka Umar mencegah dan berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mensolatkan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Apa kata Rasulullah? Hai Umar, biarkan aku menyolatkannya karena Allah hanya memberikan kepadaku pilihan saja. Allah berfirman, ya, istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Engkau mohonkan ampunan kepada mereka atau engkau tidak mohonkan ampunan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Jika kamu mohonkan ampunan untuk mereka 70 kali, tetap saja Allah tidak akan ampuni mereka. Hai Umar, kalau aku tahu aku mohonkan ampunan sampai 70 kali lebih, ternyata Allah ampuni dia, aku akan lakukan, hai Umar. Rupanya Pak, tak lama kemudian turun ayat membenarkan sikap Umar. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang yang musyrik itu. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka karib kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk neraka jahanam. Dilarang. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrih." Jangan sekali-kali kamu menyolatkan mereka selama-lamanya, dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Baru Rasulullah tidak berani setelah mendapatkan apa? Wahyu dari Allah. Berarti ini membuktikan Rasulullah tidak berani membuat syariat. Rasulullah tidak berani membuat ibadah sampai ada perintah dari siapa?
Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya kan aneh kalau sebagian kaum muslimin ya berani sekali bikin ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, seakan-akan apa-apa dia lebih tahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.